Dan oke, baik. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan perkuliahan yang insya Allah kita laksanakan dengan mengisi kegiatan presentasi yang akan dilakukan oleh dua orang kelompok 8. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 8 untuk dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari ini kami kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Jadi dengan judul faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Jadi next, yang pertama saya sendiri atas nama Muhsin dan yang kedua adalah Ibu Nur Amelia. Kemudian adapun latar belakang dari makalah kami yaitu peran guru dalam mensukseskan inovasi pendidikan sangatlah penting. Guru memainkan peran penting dalam menerapkan praktik berbasis bukti, mendorong implementasi intervensi melalui sumber daya dan dukungan organisasi. Hubungan antara tingkat kesejahteraan guru dan kompetensi pedagogik berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diberikan. Selain itu, perspektif guru dalam meningkatkan aktivitas fisik dan kompetensi mereka dalam keterampilan praktis dan inovasi mempengaruhi perkembangan soft skill dan hard skill peserta didik. Selain itu, pengelolaan pengetahuan konten pedagogi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan akademi peserta didik. Kemampuan guru untuk beradaptasi dan terlibat dalam proses pembelajaran inovatif, khususnya di ranah digital, sangat penting untuk meningkatkan hasil pendidikan. Selanjutnya, supervisi dan dukungan yang diberikan kepala sekolah berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru. Kemudian ada pun rumusan masalah yang akan kami angkat yaitu ada 4. Yang pertama, apa faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan? Yang kedua, apa inovasi dalam teknik pendidikan berkelanjutan? Yang ketiga, apa yang menjadi sasaran dari inovasi pendidikan? Yang keempat, apa faktor keberhasilan inovasi pendidikan? Kemudian, adapun tujuan penulisannya, yang pertama itu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui apa inovasi dalam teknik pendidikan berkelanjutan. Kemudian ketiga, untuk mengetahui apa yang menjadi sasaran dari inovasi pendidikan. Yang keempat, untuk mengetahui faktor keberhasilan inovasi pendidikan. Kemudian pembahasannya, pertama pengertian inovasi pendidikan. Menurut S. Wojo Sawito dan Santoso S. Hamijoyo yang dikutip oleh Udin Saifuddin Saud dalam bukunya Inovasi Pendidikan mengatakan bahwa kata innovation atau bahasa Inggris sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaruan, tetapi ada yang menjadikan kata inovasi menjadi kata Indonesia yaitu inovasi. Inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan atau hal yang baru itu hasil penemuan. Kata penemuan juga sering digunakan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu discovery atau innovation. Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Inovasi di bidang pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dan di bidang pendidikan, dalam bidang pendidikan. Kemudian, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi. Yang pertama itu bagaimana inovasi itu berpengaruh terhadap visi pendidikan. Kemudian juga disebabkan oleh faktor pertambahan penduduk,
Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Kemudian untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Ibu Nur Amelia untuk melanjutkan eh, pemaparan atau presentasi makalah kelompok 8. Saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada eh, Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang eh, telah menyempatkan untuk mendengarkan materi dari kelompok kami. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi dari Pak Muhsin, yaitu inovasi dalam teknik pendidikan berkelanjutan. Adapun inovasi teknologi dalam pendidikan berkelanjutan ada 4. Yang pertama, ada 5. Yang pertama itu pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digital telah membuka jendela baru untuk teknik pendidikan berkelanjutan. E-learning dan platform pembelajaran daring memungkinkan akses yang lebih luas dan mudah terhadap materi pendidikan. Selain itu, penggunaan aplikasi mobile dan perangkat lunak interaktif dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan relevan. Yang kedua adalah virtual reality dan augmented reality. Nah, virtual reality atau VR dan augmented reality menawarkan cara baru dalam menyampaikan materi pendidikan. Dengan virtual reality, siswa dapat mengunjungi museum, situs sejarah, atau melakukan eksperimen ilmiah tanpa meninggalkan ruang kelas. Sedangkan augmented reality dapat memperkaya buku teks dengan elemen interaktif yang membuat materi pelajaran lebih hidup dan mendalam. Yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning adalah pendekatan di mana siswa belajar dengan cara mengerjakan proyek nyata yang relevan dengan dunia nyata. Teknik ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan praktik seperti kolaborasi, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Yang keempat ada pembelajaran sosial dan emosional. Kesehatan sosial dan emosional siswa memainkan peran penting dalam pendidikan berkelanjutan. Pembelajaran sosial dan emosional menekankan pada pengembangan keterampilan seperti empati, manajemen stres, dan kemampuan berkomunikasi efektif. Yang kelima ada kerjasama internasional dalam pendidikan. Teknik pendidikan berkelanjutan juga mendapat manfaat dari kerjasama internasional, seperti pertukaran pelajar, proyek penelitian bersama, dan kolaborasi antara institusi pendidikan dari berbagai negara dapat membuka wawasan siswa tentang tantangan dan solusi global. Ini mampu membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan global dan mendorong siswa untuk berkontribusi dalam skala yang lebih jelas. Selanjutnya, ada sasaran inovasi pendidikan. Sasaran dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkungan sosial masyarakat. Pendidikan dapat lebih inovatif, diperlukan lingkungan masyarakat. Agar dunia pendidikan dapat lebih inovatif, diperlukan guru yang berkompeten dan memiliki kreativitas yang tinggi. Guru harus mempunyai cara yang menyampaikan pembelajaran agar belajar itu menarik dan mudah dimengerti. Peran guru pada inovasi di sekolah tidak terlepas dari tatanan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Selanjutnya,
Sebagai objek utama dalam pendidikan, siswa memegang peran yang sangat dominan. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensi, daya motorik, pengalaman, kemampuan, dan komitmen yang timbul dalam dirinya tanpa paksaan. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kurikulum sekolah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar di sekolah, sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peran yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Selanjutnya ada fasilitas. Fasilitas atau termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam inovasi pendidikan, fasilitas ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa fasilitas, pelaksanaan inovasi pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, ada faktor keberhasilan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama, ada guru. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan, guru adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam proses belajar dan mengajar. Seorang guru adalah sosok yang penting dalam menentukan keberlangsungan proses belajar dan mengajar, baik itu kelas yang dilaksanakan di luar kelas maupun di dalam kelas. Selanjutnya ada masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan sekolah adalah hal yang harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat merupakan orang tua dari siswa yang juga mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sekolah, yaitu ikut serta membimbing dan mengawasi putra-putrinya di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum pendidikan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Perubahan kurikulum telah mengalami perubahan sebanyak 11 kali. Kemendikbud telah mengemukakan bahwa pemerintah sangat serius dalam mengembangkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kusnandar mengemukakan bahwa kurikulum adalah sekumpulan rencana dan peraturan yang meliputi tujuan, isi, dan sebagai suatu metode yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Selanjutnya ada peserta didik. Peserta didik sendiri adalah objek yang paling utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar dan mengajar di sekolah. Peserta didik menduduki peran yang sangat dominan. Selanjutnya adalah strategi keberhasilan inovasi pendidikan. Ada 5. Yang pertama, keunggulan relatif. Nah, keunggulan relatif ini adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul daripada yang pernah ada. Hal ini dapat diukur dari berbagai segi seperti segi ekonomi, prestis sosial, kenyamanan, dan kepuasan. Semakin besar keunggulan relatif dilaksanakan oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Yang kedua ada kompabilitas. Kompabilitas ini adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Yang ketiga ada kerumitan. Kerumitan adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Yang keempat ada kemampuan diuji cobakan. Kemampuan untuk diuji cobakan adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba batas tertentu. Selanjutnya kemampuan untuk diamati.
Kemampuan untuk diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat dilihat orang lain. Demikian materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada rekan saya Bu Nur Amalia. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 8. Dan mungkin bisa dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Kira-kira siapa kelompok yang bersedia untuk hari ini? Sesuai tadi arahan Bapak, kalau bisa 2 kelompok. Bagaimana kelompok 9? Ya, siap kelompok 9. Oh iya, jadi demikian kami tadi dari kelompok 8. Dan saya kembali lanjutkan untuk anggota atau peserta dari kelompok 9. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah difusi dan inovasi, serta teman-teman yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Senantiasa kita bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah hingga sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 9 beranggotakan 2 orang, saya sendiri atas nama Muhammad Irwan Hidayat dengan teman saya Ibu Nur Fatimah. Adapun judul kami yakni peran kolaborasi dalam proses perubahan dan inovasi pendidikan. Latar belakang. Perubahan dalam dunia pendidikan merupakan suatu keharusan untuk menjawab perubahan dalam dunia pendidikan. Saat ini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan yang didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi yang pesat. Inovasi pendidikan didefinisikan sebagai penerapan metode, strategi, atau alat baru yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Salah satu cara untuk memenuhi tuntutan ini, inovasi dalam pendidikan dapat berupa penggunaan teknologi baru, pendekatan pembelajaran, kolaborasi, atau penerapan kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan perkembangan abad ke-21. Namun, agar inovasi ini dapat diterapkan secara efektif, dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Inilah peran penting kolaborasi yang melibatkan pemerintah, institusi, pendidikan, pendidik, siswa, serta masyarakat yang luas. Kolaborasi dalam konteks pendidikan adalah keterlibatan kolektif dari berbagai pemangku kepentingan dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi proses pendidikan. Kolaborasi dalam pendidikan memungkinkan terciptanya lingkungan yang mendukung inovasi, di mana semua pihak dapat berperan aktif dalam proses tersebut. Kolaborasi menciptakan keterhubungan antara institusi pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk saling mendukung dalam pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik. Adapun rumusan masalah ada 4. Yang pertama, bagaimana strategi sosialisasi inovasi pendidikan yang efektif. Yang kedua, bagaimana strategi diseminasi inovasi pendidikan agar diterima luas oleh berbagai pihak. Yang ketiga, apa saja langkah-langkah dalam strategi bimbingan teknis untuk mendukung penerapan inovasi dan pendidikan. Yang keempat, bagaimana strategi pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi
dalam kurung KIE dalam mendukung penerapan inovasi pendidikan. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi strategi sosialisasi inovasi pendidikan agar dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, menyusun strategi diseminasi inovasi agar dapat diterapkan secara luas. Yang ketiga, menganalisis langkah-langkah dalam strategi bimbingan teknis guna mendukung implementasi inovasi pendidikan. Yang keempat, menjelaskan strategi pengembangan KIE sebagai sarana komunikasi dan dukungan terhadap inovasi pendidikan. Kita masuk di A, peran kolaborasi dalam proses inovasi pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur dan akses teknologi telah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia dengan hal yang signifikan. Sebagai contoh, program Smart Village di Banyuwangi, Jawa Timur yang melibatkan pemerintah daerah bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi, kolaborasi dalam pelatihan dan pengembangan guru telah menjadi praktik yang berhasil diterapkan di beberapa tempat. Sebagai contoh, program pelatihan guru di Aceh yang melibatkan kerjasama antara pemerintah provinsi, beberapa universitas, atau lembaga pelatihan pendidikan. Program ini memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru terkait penggunaan teknologi dan metode pembelajaran aktif. Studi tersebut menunjukkan bahwa guru yang mengikuti pelatihan mampu menerapkan metode pembelajaran kolaboratif yang lebih efektif di kelas. Program ini memperlihatkan bahwa kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi tidak hanya meningkatkan kompetensi guru, tetapi membantu mereka dalam menerapkan inovasi pembelajaran di sekolah. Dalam konteks kolaborasi dengan komunitas, sebuah studi mengungkapkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat di daerah pedesaan di Sumatera Utara berperan penting dalam mendukung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya inovasi dalam pendidikan. Masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan literasi digital bagi orang tua dan siswa, sosialisasi tentang program pendidikan berbasis teknologi. Partisipasi masyarakat ini membantu meningkatkan tingkat keterlibatan siswa di sekolah dan memperkuat dukungan orang tua terhadap upaya sekolah dan memperkenalkan inovasi pendidikan. Itulah yang sempat saya sampaikan, saya serahkan kepada Bapak Moderator. Baiklah Bapak Ibu dan Pak dosen, Pak Dokter yang kami hormati, itulah tadi pemaparan dari kelompok 8 dan kelompok 9. Apakah sudah selesai Pak Irwan? Baik Pak, belum mungkin dilanjutkan oleh Ibu Ben. Oh iya, silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur, MPDI, selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah Difusi dan Inovasi Pembelajaran PAI, serta Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa pasca sarjana IAIN Parepare yang hadir dalam forum diskusi ini.
Baiklah, saya Nur Fatima akan melanjutkan materi terkait dengan dampak kolaborasi dalam inovasi pendidikan. Kolaborasi dalam pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan inovasi dan perubahan. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan organisasi masyarakat, proses transformasi pendidikan dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Di mana berikut ini adalah poin-poin utama mengenai pentingnya kolaborasi dalam mendukung perubahan dan inovasi pendidikan, seperti peningkatan keberhasilan dalam penerapan inovasi. Studi ini mengungkapkan bahwa kolaborasi menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, di mana setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses perubahan. Dengan adanya kolaborasi, semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk merancang dan mengimplementasikan metode pembelajaran yang lebih relevan dan efektif, serta menghadapi tantangan yang muncul secara kolektif. Hal ini membuat proses inovasi menjadi lebih terstruktur dan memungkinkan perubahan berjalan lebih efektif. Kemudian poin yang kedua yaitu pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Pembagian peran memungkinkan setiap pihak menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga memudahkan proses adaptasi dan inovasi dalam institusi pendidikan. Pembagian peran yang jelas antara pemerintah, guru, sekolah, dan masyarakat menciptakan kejelasan dan tanggung jawab. Dengan demikian, setiap pihak mengetahui peran masing-masing dan bekerja sama untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan inovasi. Kemudian, ketiga, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Institusi pendidikan yang berkolaborasi mampu mengadopsi praktik terbaik dari satu sama lain, sehingga memperkaya proses pembelajaran dan inovasi. Dengan adanya pertukaran pengetahuan, institusi pendidikan dapat mengadopsi metode yang terbukti efektif di tempat lain, mempercepat proses adaptasi dan minimalkan kesalahan dalam implementasi inovasi. Kemudian yang keempat, mengurangi resistensi terhadap perubahan. Maksudnya adalah kolaborasi di sini menciptakan perasaan kepemilikan dalam perubahan sehingga pihak-pihak yang terlibat lebih terbuka untuk mendukung transformasi. Ketika semua pihak merasa terlibat dalam perubahan, resistensi berkurang karena perubahan tersebut bukan sekedar instruksi dari pihak luar, melainkan hasil kerjasama di mana semua pihak memiliki kepentingan yang sama. Kemudian penguatan komitmen dari semua pihak. Kolaborasi memperkuat komitmen dan berbagai pihak untuk mendukung inovasi secara konsisten. Kolaborasi ini menciptakan rasa saling memiliki terhadap tujuan bersama, yang pada akhirnya memperkuat komitmen dan keseriusan dalam implementasi inovasi. Ketika semua pihak merasa dihargai dan terlibat dalam peran inovasi, komitmen mereka terhadap keberhasilan tersebut meningkat, dengan memastikan bahwa dukungan terhadap perubahan akan tetap kuat sepanjang proses implementasi. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan lingkungan yang mendukung inovasi. Lingkungan yang mendukung inovasi menciptakan budaya positif, di mana setiap pihak merasa bebas menyampaikan ide dan bereksperimen dengan pendekatan baru, serta menerima umpan balik secara konstruktif. Hal ini memperkuat motivasi untuk terus berinovasi dan mencapai keberhasilan bersama. Dengan adanya kolaborasi yang baik dalam pendidikan, setiap pihak terlibat aktif dalam menciptakan perubahan dan inovasi, memperkaya proses pembelajaran dan memperkuat komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan teori-teori tersebut, kolaborasi terbukti memberikan dukungan esensial dalam menyukseskan inovasi dan perubahan di bidang pendidikan. Selanjutnya, materi terkait dengan strategi dalam proses perubahan dan inovasi pendidikan. Strategi sosialisasi inovasi pendidikan. Sosialisasi inovasi pendidikan merupakan strategi penting dalam memastikan bahwa inovasi dapat diterima dan diadopsi oleh semua pihak terkait, termasuk guru, siswa, manajemen sekolah, dan masyarakat. Keberhasilan inovasi dalam pendidikan sangat bergantung pada pemahaman dan keterlibatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Contoh penerapan strategi sosialisasi inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat pada program Sekolah Penggerak.
yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi dan pengembangan kapasitas guru serta tenaga pendidik. Dalam rangka mensosialisasikan program ini, Kementerian menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan lokakarya untuk memperkenalkan tujuan, manfaat, serta metode implementasi program kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi diseminasi inovasi pendidikan. Diseminasi inovasi pendidikan di Indonesia bertujuan untuk menyebarluaskan praktik-praktik terbaik dan metode pendidikan yang inovatif agar dapat diterapkan di berbagai institusi pendidikan secara efektif. Di Indonesia, contoh dari diseminasi inovasi ini dapat dilihat dari kolaborasi antara institusi pendidikan juga menjadi bagian penting dalam diseminasi pendidikan. Misalkan saja sekolah yang telah berhasil menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project berbasis learning atau PBL sering menjadi model sekolah bagi sekolah lain. Dalam praktiknya di Indonesia, beberapa sekolah unggulan di Jakarta misalkan telah mengundang guru dari daerah-daerah lain untuk mengamati dan mempelajari penerapan PBL. Guru-guru dari sekolah lain ini kemudian membawa pengetahuan yang didapat ke sekolah mereka sendiri sehingga inovasi ini bisa diterapkan di tempat lain. Kemudian yang ketiga adalah strategi bimbingan teknis inovasi pendidikan. Bimbingan teknis merupakan aspek vital dalam penerapan inovasi pendidikan karena mendukung pengembangan keterampilan praktis dan pemahaman mendalam bagi guru. Guru yang menerima bimbingan teknis lebih mampu mengimplementasikan inovasi secara efektif. Di Indonesia, contoh kasus penerapan bimbingan teknis dapat ditemukan dalam program sekolah penggerak yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini dirancang untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam mengimplementasikan inovasi kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih berkualitas, di mana pelatihan berkelanjutan merupakan elemen penting dalam strategi bimbingan teknis. Pelatihan ini membantu guru untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka seiring dengan berkembangnya inovasi pendidikan dalam program guru penggerak yang diadakan oleh Kemendikbudristek, di mana pelatihan berkelanjutan ini menjadi salah satu komponen utama. Selanjutnya, strategi pengembangan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE. Strategi pengembangan komunikasi informasi dan edukasi memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan inovasi pendidikan. KIE bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai inovasi dan memfasilitasi pertukaran ide di antara pendidik sehingga mereka dapat saling belajar dan berkembang bersama. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan Bapak dosen yang terhormat, demikianlah tadi pemaparan dari dua kelompok pada hari ini. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Jadi pertanyaannya mungkin untuk masing-masing kelompok, apakah kelompok 8 atau kelompok 9. Jadi adakah teman-teman yang ingin bertanya? Yuk, kemana semua pesertanya ini? Ada izin bertanya, Ya, moderator. silakan. Ya, silakan, Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman sekalian yang berbahagia, telah kita simak tadi bersama
pemaparan dari kelompok 8 tentang inovasi pendidikan, khususnya pada tema yang khususnya pada materi tadi tentang bagaimana masyarakat dan orang tua itu berperan penting dalam meningkatkan inovasi pendidikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah menurut pemateri bagaimana melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan inovasi pendidikan pada madrasah kita atau sekolah tempat kita mengajar. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan lain. Abe, Pak Moderator. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya langsung saja, tadi telah disampaikan oleh dua pemateri. Yang pertama dari kelompok 8 yang mengenai tentang inovasi pendidikan yang berkelanjutan. Di sini tadi sempat saya menyimak bahwa faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan itu tadi sempat disinggung tentang tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Melihat dalam perekrutan P3K bahwa di mana sesuai dengan proses pendidikan yang relevan itu kita melihat bahwa khususnya guru kelas itu kemudian bisa misalnya guru IPA, guru bahasa Inggris, guru IPS, matematika dan bahasa Indonesia itu kemudian bisa mendaftar di formasi guru kelas. Nah, bagaimana relevansinya dengan adanya ini tadi yang dikatakan bahwa yang mempengaruhi inovasi pendidikan itu sendiri adalah tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Bagaimana pandangan dari pemateri mengenai hal tersebut. Kemudian yang kedua terkait dari kelompok 9 yaitu peran kolaborasi dalam dunia pendidikan. Kolaborasi dalam dunia pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Artinya bahwa itu adalah sesuatu yang memang mesti kita lakukan. Yang menjadi pertanyaan kemudian bahwa ketika kolaborasi yang dilakukan itu dari misalnya dalam satu pihak adanya faktor kepentingan misalnya yang kemarin kita ketahui bahwa dalam dunia pendidikan khususnya seorang guru ya bahwa mereka itu dalam melakukan aktivitas yang mengenai tentang pelaporan tentang bimbingan itu ada namanya aplikasi yang dibuat oleh Pak Menteri ya mantan Menteri Pendidikan itu Pak Nadiem, di mana semua terpusat mulai dari pembuatan kinerjanya. Nah, kita ketahui bahwa Pak Nadiem itu bahwa adalah suatu yang menggagas bahwa semua berbasis teknologi. Ya, tapi kemudian ada kemudian pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Pak Nadiem itu memiliki kepentingan karena setiap seseorang membuka situs itu atau aplikasi itu maka akan pendapatan dari beliau itu akan semakin kencang seperti itu. Nah, bagaimana kemudian pemateri menanggapi hal seperti ini bahwa ketika kolaborasi itu di dalamnya
ada unsur kepentingan dalam tanda kutip seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup beberapa nanya saja. Terima kasih penanya. Ya, mohon maaf, saya kurang mengatakan hujan deras, Pak Ibu. Di pertanyaan Ibu Farida tadi bisa memberikan kepada para Baik Pak, mohon maaf karena hujan deras tadi pertanyaannya Pak Imam kurang saya dengar, tapi untuk pertanyaannya Ibu Farida mungkin saya bisa jawab. Yang pertama, pertanyaannya bagaimana melibatkan orang tua dan masyarakat dalam keberhasilan inovasi pendidikan. Begitu, Bu. Bentar juga suaraku. Bisa rata. Kedengaran, Ji, Bu, soalnya hujan deras sih di sini. Iya, kedengaran Ibu, kedengaran. Jadi, bagaimana melibatkan orang tua? Kan dalam dunia pendidikan atau dalam sekolah itu tanggung jawab seorang guru itu hanya di lingkungan sekolah. Maksudnya kalau guru telah melakukan semua kewajibannya sebagai guru, namun contohnya siswa itu tidak bisa untuk ditertibkan, maka uh, kita harus melaporkan kepada kedua orang tuanya atau kita bisa mengundang orang tuanya ke sekolah untuk memberikan pengarahan sehingga orang tua juga bisa terlibat dalam membantu inovasi pendidikan ini. Begitu maksudnya, Bu. Atau dalam lingkungan masyarakat, kalau misalnya uh, di misalnya ini peserta didik, kita dapat laporan dari masyarakat, misalnya ini peserta didik Pak banyak melakukan kesalahan di lingkungan masyarakat, maka uh, bertanya itu masyarakatnya Bu supaya mereka juga bisa menegur, jangan hanya mengalihkan kepada kita saya karena uh, kalau hanya guru yang menjadi uh, kalau hanya guru yang bertindak maka tidak akan mungkin bisa terjadi inovasi pendidikan dengan baik karena memang perlu adanya dukungan dari masyarakat dan juga orang tua. Karena kalau misalnya hanya guru yang terlibat dalam inovasi pendidikan ini, kalau misalnya pulang di sekolah dari siswa, berarti itu sudah terlepas dari jangkauan seorang guru. Jadi yang menjadi uh, pembimbing berikutnya adalah orang tua dan masyarakat. Jadi begitu, Bu. Mungkin dari kelompok 9 atau bagaimana tadi Bu pananya? Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Baik, dikembalikan Pak. Ya. Terima kasih untuk jawaban Ibu Nur Amelia. Namun yang ingin saya perjelas sedikit di sini adalah terkait inovasi pendidikan yang Ibu jelaskan tadi. Kalau seperti itu jawaban Ibu, berarti saya yang belum mengerti terkait dengan inovasi pendidikan yang Ibu jelaskan. Nah, saya ingin gambaran besar yang Ibu bisa berikan sedikit terkait dengan inovasi pendidikan yang Ibu jelaskan pada saat ini. Maksud saya, eh, apa sebenarnya inovasi pendidikan yang Ibu maksud yang dijelaskan tadi pada materi Ibu? Seperti itu, karena menurut pertanyaan yang saya berikan dengan jawaban Ibu ini sedikit ada apa namanya, tapi kalau mau dikonekkan ya sebenarnya ada kaitan, tapi saya inginnya lebih khusus lagi, ingin mendengarkan bagaimana maksud Ibu tentang inovasi pendidikan yang Ibu jelaskan tadi. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan ke pemateri.
Bagaimana Ibu Nurmelia, apakah mendengar? Baik Bu, maksud dari semoga tidak salah dengar kata tadi karena maksud dari inovasi pendidikan itu yang melibatkan masyarakat adalah bagaimana keterlibatan masyarakat itu dalam mengembangkan sekolah kan dengan cara contohnya itu tadi dengan cara menegur atau menegur siswa kita itu bisa menjadi salah satu inovasi Bu. Maksudnya kan kita ini mau mengembangkan sekolah atau terjadi pembaruan dalam pendidikan. Kalau misalnya sekarang saat ini sekolah hanya melibatkan yang paling utama itu adalah guru dan siswa guru yang berperan penting. eh, Sebaiknya itu masyarakat juga dikaitkan Bu, bukan bilang eh, apa tadi? Maksudnya itu intinya Bu, ini melibatkan masyarakat dalam inovasi pendidikan itu seperti contoh yang eh, tadi saya sebutkan begitu karena yang di sini contohnya itu adalah mengembangkan sekolah adalah yang harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat atau orang tua eh, mempunyai tanggung jawab yang sama seperti guru di sekolah untuk membimbing untuk membimbing peserta didik itu atau orang tua memang diwajibkan untuk membimbing anak-anaknya ketika mereka pulang sekolah karena kalau inovasi pendidikan hanya stuck di sekolah saja tidak memungkinkan untuk terjadi eh, inovasi Bu. Tapi begitu sedih menjelaskan. Ya, bagaimana Ibu Farida? Atau kita pindah lagi untuk tadi penanya yang kedua dari Pak Imam, ditanyakan untuk masing-masing kelompok. Baik, Tabe, kalau inovasi pendidikan yang Ibu maksud tadi itu barangkali ke pembinaan karakter ya, pembinaan karakter untuk anak-anak, untuk mengembangkan karakter anak-anak seperti itu. Kalau yang seperti itu bisa diterima, tapi kalau terus terang materi yang Ibu sampaikan tadi itu, kalau menurut saya inovasi pendidikan itu adalah bagaimana mengembangkan hal-hal baru yang bisa memberikan motivasi kepada peserta didik untuk lebih aktif dan efisien dalam melakukan pembelajaran, apakah itu dengan menggunakan teknologi atau cara-cara lain yang bisa dilakukan untuk mengembangkan inovasi seperti itu yang saya pahami. Kalau menurut pemateri saya salah paham, ya mohon maaf seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut nanti Pak Dokter yang memberikan penjelasan selanjutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya tadi untuk pertanyaan Pak Imam, untuk kelompok 8 dan kelompok 9. Tapi Pak Imam bisa diulangi tadi pertanyaan untuk kelompok 8 karena kurang dengar saya di sini. Dan deras angin kencang di sini, Pak. Atau dari kelompok 9 dulu untuk menjawab pertanyaan Pak Imam. Kurang jelas tidak tadi ke sini Pak. Deras, deras juga hujan. Tapi Pak Imam bisa diulangi kembali pertanyaannya untuk kelompok 8 dan 9.
Pak Iman, kita dengar Ji. Bisa diulangi pertanyaannya Pak. Selalu. Keluar Pak Imam. Baiklah, saya akan sedikit menjawab yang saya tangkap sedikit tadi dari pertanyaannya Pak Imam, yaitu bagaimana saat sekarang ini memang itu terjadi. Ketika pendaftaran P3K itu kadang riwayat pendidikan dengan jurusan yang ditempuh itu tidak kompatibel. Nah, salah satu contohnya dulu itu di SD yang bisa mendaftar untuk jurusan SD itu hanya dari sarjana PGSD saja, ditambah dengan guru mapel yaitu pendidikan jasmani dan kesehatan dan guru pendidikan agama Islam. Nah, ini juga yang menjadi kerisauan daripada guru-guru yang terutama honorer yang berasal dari sarjana SD itu merasa bahwa peluang mereka untuk diangkat menjadi P3K itu terganggu. Karena kenapa? Di SD itu yang saya lihat sekarang ini sudah bisa dimasuki oleh sarjana-sarjana yang bukan basicnya dari sarjana pendidikan guru SD. Nah, contohnya sekarang itu sudah bisa masuk mendaftar seperti sarjana PKN. Bahkan saya lihat ini sarjana-sarjana seni juga bisa mendaftar di SD. Nah, tentunya ini mengingatkan kepada kita bahwa memang sekarang itu sudah ada perubahan paradigma dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat sekarang ini, bahwa seseorang itu eh, keilmuan kita itu harus di-upgrade atau diperbarui, bukan kita mengetahui saja sesuai dengan latar belakang pendidikan kita. Akan tetapi untuk menjadi seorang guru itu memang diperlukan wawasan dan keilmuan yang luas. Karena kenapa? Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, ditakutkan perbedaan ilmu guru dengan siswa itu beda 1 detik saja. Jika guru itu hanya melakukan cara-cara konvensional, yaitu kadang ada guru yang baru membaca materinya, membaca buku paketnya ketika masuk di kelas, ditakutkan ilmunya dengan muridnya itu hanya beda 1 sampai 2 detik saja. Istilahnya cuma duluan dia yang baca daripada siswanya. Nah, sementara siswa itu dengan kemampuan kecanggihan teknologi sekarang ini, itu kadang di luar sekolah itu bisa browsing-browsing atau mendiscovery pelajaran-pelajaran yang mungkin akan dipelajari esok harinya. Maka disinilah dituntut guru itu lebih memperkaya wawasannya, bukan hanya terpaku dari latar belakang ijazahnya saja. Mungkin seperti itu. Saya persilakan untuk kelompok 9 menjawab pertanyaan dari Pak Imam. Tabe Pak Imam, saya tadi mendengar hanya sedikit dari pertanyaan Bapak, jadi saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu. Jadi ya, pertanyaan Bapak apakah kurang lebih seperti ini? Ketika ada kolaborasi di dalam pendidikan, salah satu problem yang sekarang itu yaitu adanya kepentingan khusus. Begitu, khususnya seorang guru yang melakukan pelaporan yang terpusat dari pembuatan kinerja berbasis teknologi, yang kemudian pendapatannya itu akan mengalir ke Pak Nadiem, bukan ke kas negara. Apakah begitu, Pak? Iya, betul sekali, Bu Nur Fatimah. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, Pak, saya akan menanggapi sedikit karena di sini saya hanyalah fresh graduate, belum ada riwayat mengajar di sekolah, jadi
eh, saya akan menanggapi pertanyaan Bapak. Eh, Sederhananya, ketika seseorang ingin melakukan kerjasama, tentunya akan mempertimbangkan pendapatan atau profit yang akan didapatkan dalam suatu program. Jadi dari pernyataan Bapak ini, seperti diketahui bahwa strategi penting dalam memastikan bahwa inovasi dapat diterima dan diadopsi oleh semua pihak terkait, termasuk guru, siswa, manajemen sekolah, dan masyarakat. Faktor kuncinya adalah sangat bergantung pada pemahaman dan keterlibatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Namun, yang menjadi pertanyaan dari saya adalah apakah ada bukti yang didapat terkait dengan pendapatan yang didapat tersebut masuk ke Pak Nadiem, bukan masuk ke kas negara. Karena saya pernah membaca jurnal terkait dengan strategi dalam proses perubahan dan inovasi pendidikan. Di situ dijelaskan bahwa dalam rangka mensosialisasikan program yang digagas oleh Pak Nadiem Makarim, yaitu Sekolah Penggerak, itu menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan lokakarya untuk memperkenalkan tujuan, manfaat, serta metode implementasi program kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dan mengenai pendapatan dari aplikasi yang dipakai berbasis teknologi tersebut dari yang masuk ke Pak Nadiem, bukan ke kas negara, itu saya belum mendapatkan jurnal terkait dengan hal tersebut. Jadi mungkin begitu tanggapan dari saya. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi dua penanya, saya kira sudah mewakili kita semua. Dan selanjutnya dengan penuh hormat kami pada Bapak selaku dosen pengampu memberikan kami pengayaan berhubung diskusi hari ini banyak sekali kekurangan dan keterbatasan. Oleh itu kembali kami memohon pada Bapak dosen untuk memberikan kami tambahan ilmu pada Bapak kami. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku dosen pendamping pembina untuk mengevaluasi kegiatan diskusi kita. Diskusinya bagus, sudah berjalan sebagaimana dengan apa yang kita harapkan, dan pada hari ini saya kira dua pertanyaan, satunya sebenarnya mungkin pertanyaannya curhat ya Pak Imam. Yang satunya lagi saya kira realitas yang terjadi Pak Musinnya di lembaga pendidikan kita, bahwa dalam hal inovasi di dalam dunia pendidikan banyak hal yang terjadi. Jadi pengertian dari inovasi sendiri sudah disampaikan oleh Anda semua mulai dari pertemuan pertama saya kira, karena pengertian daripada inovasi itu sendiri adalah sesungguhnya ada perubahan yang tentu harapannya dari perubahan yang diharapkan adalah dari sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik. Jadi walaupun ada hal yang sifatnya resisten, jadi sudah ada yang pernah membahas tentang resistensi daripada inovasi itu. Kenapa ada yang menolak perubahan atau inovasi sendiri?
Dan kenapa ada yang misalnya mendukung atau ada yang stagnan. Tentu harapannya semua sebenarnya adalah perubahan itu kepada yang lebih baik. Kecurigaan-kecurigaan kita terhadap esensi daripada inovasi memang terkadang ada begitu. Jadi makanya ada istilah resistensi di dalam hal inovasi dalam pendidikan itu. Banyak hal yang berubah saya kira. Pertama mulai daripada sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita mungkin yang banyak berubah dari yang sifatnya sentralistik kepada sifatnya yang sudah mulai otonom gitu. Walaupun sebenarnya anggarannya itu belum bisa dikatakan otonom. Dengan dikucurkannya katakanlah misalnya dana BOS, dana apalagi kepanjangannya itu dana BOS itu, biaya operasional sekolah ya, biaya operasional sekolah. Namun tidak serta-merta menganggap bahwa sistem pendidikan yang tadinya sentralistik itu diserahkan penuh kepada daerah atau kepada lembaga pendidikan untuk mengelolanya. Karena ternyata dalam inovasi atau pembaharuan berikutnya itu adalah dalam hal kurikulum. Nah, dalam hal kurikulum ternyata kurikulum yang dikembangkan itu juga ternyata tidak sepenuhnya diberikan kepada satu wilayah atau satu daerah atau mungkin satuan pendidikan itu untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Walaupun pernah ada dulu dalam hal katakanlah misalnya nuansa kedaerahan, ada unsur bahasa daerah misalnya atau nuansa budaya ada berbudaya misalnya budaya lokal itu masuk sesuai dengan katakanlah budaya wilayah dari di mana lembaga pendidikan itu berada. Jadi katakanlah misalnya kalau dalam hal bahasa daerah kalau misalnya sekolah yang ada di Jawa itu kegiatan saya tidak tahu apakah masuk dulu ke dalam kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler ya. Bahasanya bahasa daerah yang dikembangkan, jadi ada mata pelajaran bahasa daerah lokal, lokalistik sesuai dengan bahasa daerah di mana lembaga pendidikan itu berada begitu. Nah, terus kemudian ya kalau misalnya kita di Sulawesi Selatan yang ada di daerah baru, tentu baru mulai dari mungkin baru, Sidrap, Parepare, terus kemudian Sopeng, wilayah-wilayah Bugis, tentu mengembangkan bahasa daerah Bugis begitu. Nah, terus kemudian kalau wilayah Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto itu misalnya bahasa daerah yang dikembangkan. Jadi ada memang mata pelajaran yaitu mata pelajaran lokal ya. Itu adalah mata tentu bahasa Makassar. Di daerah tertentu misalnya ada di Tator misalnya bahasa daerahnya juga bahasa daerah Tator. Jadi itu sesuai dengan lokalistik bahasa. Kalau di Jawa ya tentu ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, macam-macam kalau di sana begitu. Kalau di Jakarta ada bahasa Betawi dan lain sebagainya. Nah, itu sifatnya lokalistik. Budaya juga seperti itu. Budayanya juga. Jadi hanya dua pilihan itu yang diberikan untuk kalau dari segi sistem pendidikan itu yang disebut dengan desentralisasi pendidikan. Jadi ada pendidikan yang tersentralisasi, ternyata anggarannya itu masih sebagian besar itu tersentralisasi kecuali dana BOS yang digelontorkan ke sekolah. Nah, itu pun juga banyak kekurangannya karena katakanlah dana BOS itu biasa rekeningnya yang pegang itu mungkin kepala sekolahnya atau guru-gurunya begitu. Jadi tidak dipegang rekeningnya oleh peserta didik. Nah, sebagian. Jadi mungkin ada yang sudah menyadari
bahwa ini akan dievaluasi, sehingga yang sifatnya sentralistik tadi itu terus kemudian harus full desentralisasi begitu. Itu sistem pendidikan. Kemudian yang kedua adalah apalagi namanya ini kurikulumnya tadi. Jadi sistem pendidikan dari segi kurikulumnya juga itu harusnya ya kurikulum Merdeka kemarin yang terakhir saya kira Merdeka Belajar MBKM ya, yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Memang banyak juga sih yang menganggap bahwa penerapan kurikulum yang oleh Menteri Pendidikan yang dengan dasar dalam dunia pendidikan minim sekali. Jadi Menteri Pendidikan kita yang kemarin itu katakanlah misalnya siapa Nadiem Makarim dianggap itu sebenarnya kalau dari segi akademik itu dianggap sebenarnya tidak capable untuk menduduki jabatan sebagai menteri. Kalau dalam dunia pendidikan kan seharusnya yang jadi menteri itu ya paling tidak minimal doktor lah atau profesor dalam bidang kependidikan, dalam bidang kependidikan. Namun karena ini adalah kebijakan penuh kepada Presiden untuk mengangkat Menteri Pendidikan sehingga ya banyak yang sebenarnya awal-awalnya protes. Namun karena sudah berjalan, tadi ada misalnya ada yang menyebut guru penggerak yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim itu sudah saya lihat sudah berjalan. Walaupun juga sebenarnya guru penggerak banyak yang banyak yang protes juga sih, karena guru-guru tua yang tidak sanggup lagi memahami teknologi, tidak sanggup mengembangkan dirinya dengan kemampuan memahami berbagai teknologi, itu tidak keluar SK-nya sebagai guru penggerak begitu. Nah, yang muda-muda saja yang seperti mungkin Pak Musin, Pak Wahyudi, Pak Imam, ya tapi yang senior-senior itu kan pada berpikir ya bagaimana sih kita ini mau berkembang sementara tidak diberikan peluang sebagai guru penggerak. Jadi itu yang realitasnya terjadi di lapangan. Artinya sebenarnya dari segi sistem kependidikan kita itu masih sentralistik sebagian. Nah, itu dari kurikulum. Nah, terus kemudian bagaimana dengan sistem pembangunan infrastruktur dari lembaga pendidikan kita? Kita miris melihat sih lembaga pendidikan kita itu dari segi pembangunan sekolah tidak seperti dulu kan pembangunannya ada impres, sekolah impres misalnya, terus kemudian banyak dibuka lembaga-lembaga pendidikan. Nah sekarang itu kan yang membuka lembaga-lembaga pendidikan sekolah itu kan banyakkan swasta dan kelompok-kelompok keagamaan, buka pesantren lah. Tapi di mana kita bisa melihat di daerah yang sekarang misalnya membuka sekolah SD, SMP, SMA, atau misalnya yang sederajat dengan itu ternyata dari segi infrastruktur kita sudah tertinggal lagi di situ. Sampai misalnya di dalam satu desa itu tidak ada SMA di situ, bahkan SMP mungkin hanya satu sekolah saja, sementara ratusan yang mau masuk ke lembaga pendidikan itu. Jadi sesudah tamat SD sulit lagi mencari. Nah, itu saya kira. Terus kemudian ini kan perlu inovasi semua sih sebenarnya. Terus kemudian guru-guru, Pak. Guru-gurunya kita atau yang sudah pernah dilatih menjadi tenaga pendidik, guru itu kalau misalnya dia kuliahnya kemarin saya pernah ada semacam hasil penelitian yang saya pernah baca begitu. Guru yang mahasiswa yang mengambil misalnya program pendidikan keguruan yang tinggal di daerah itu kan mungkin ini hasil penelitian saya IEC-nya benar atau salah hasil penelitian.
guru yang lanjut pendidikan, katakanlah misalnya lanjut S2, lanjut S3, ya, yang mengambil program pendidikan keguruan, yang dana pendidikannya misalnya katakanlah misalnya per semester di atas daripada 5 juta, ya di atas dari 5 juta, itu dia pergi kuliah atau mengambil postgraduate di kota. Katakanlah misalnya yang dananya misalnya lebih daripada 5 juta ke Makassar, gitu. Ya, yang dibawa dari 5 juta ternyata tinggal di daerah, ada yang di Parepare, ada yang di apa misalnya. Nah, di situ sudah bisa dilihat dari segi kualitas ekonomi. Ternyata hasil penelitian itu menunjukkan bahwa dari kualitas ekonomi sebagian guru kita yang katakanlah misalnya dari segi ekonomi mapan, dia ke kota. Yang lebih mapan lagi, apalagi kalau misalnya dia dari keturunan pejabat daerah, ambil pendidikannya katakanlah misalnya di lembaga pendidikan yang lebih tinggi, itu ke kota besar lagi, ada yang ke Jakarta, ke Bandung, ya, yang lebih lebih punya lebih banyak biaya lagi, misalnya ada yang ke luar negeri. Nah, guru-guru kita yang tinggal di daerah, yang siap untuk mengabdikan dirinya di daerah, itu yang dibiayai dengan biaya pendidikan yang rendah, begitu. Sementara yang punya biaya pendidikan yang tinggi itu larinya ke kota-kota besar. Setelah selesai mereka pendidikan di kota-kota besar, dia enggan lagi untuk pulang ke daerahnya mengabdi. Begitu. Kenapa? Karena di kota besar dia pertama mungkin kalau perempuan sudah menemukan jodoh dengan sesama guru di situ, ya kan? Nah, terus kemudian dia sudah enggan pulang ke daerahnya, wilayahnya, karena dia bilang kalau saya pulang lalu kemudian ketemu dengan orang tua, ketemu dengan tetangga, sudah mau ke S2, masa kau masih pengangguran, masih tinggal di rumah, begitu. Jadi akhirnya dia daripada tinggal pulang ke daerah, lebih baik tinggal di kota, gitu. Dia tinggal di kota, apapun pekerjaan yang bisa dikerjakan, yang penting tidak pulang kampung menganggur, begitu. Nah, itu yang terjadi, mohon maaf. Jadi ini hasil penelitian, gitu. Jadi hasil penelitian yang lebih mampu lagi menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri. Di luar negeri mereka tinggal di sana dan tidak mau pulang-pulang. Karena kenapa? Ternyata mengajar di TK, mengajar di sekolah-sekolah apalagi namanya ini tingkat kalau di luar negeri itu gajinya berapa kali lipat dengan gaji kalau pulang lagi ke Indonesia, apalagi kalau mau pulang ke daerahnya, begitu. Jadi saya ingin katakan orang-orang yang dibina dengan katakanlah misalnya mungkin fasilitas pendidikan yang lebih bagus, tapi dibanding dengan fasilitas pendidikan kita yang di Parepare dengan beberapa kota-kota yang seperti saya sudah pernah ke Surabaya, saya sudah di Makassar, mengajar di Makassar, terus kemudian ada studi banding ke Surabaya, ke Bogor, bahkan ke Bali. Kualitas pendidikan kita di Pare itu ternyata memang sudah selevel dengan mereka, bahkan layanan pendidikan kita itu sudah di atas dari mereka. Di ruangan kelas kita, kalau di Parepare itu ada TV Android, terus kemudian dilengkapi dengan layar, dilengkapi dengan ruangan yang kapabilitasnya bagus, begitu. Itu sudah bisa bersaing. Nah, saya ingin katakan sistem pendidikan kita itu sudah harus berinovasi dari infrastruktur, penyiapan sarana dan prasarananya. Jadi makanya ketika diharapkan untuk pembayarannya, katakanlah misalnya di atas daripada 2,5 juta untuk alumni, di atas dari 3,5 juta, 3,750 untuk pasca sarjana di IAIN Parepare, misalnya, bisa di atasnya lagi, maka kualitas pendidikan kita bisa lebih tinggi lagi, begitu. Seharusnya.
harusnya. Dan kita bisa menghadirkan katakanlah misalnya orang-orang yang capable untuk mengajar di bidang itu. Tapi itu ke depan belum. Ini hanya sekedar wacana saja yang apa saya kira walaupun sebenarnya kualitas pendidikan itu bukan ukurannya dari segi materi sih sebenarnya, bukan. Tapi bagaimana kita bersungguh-sungguh mau merubah diri, berinovasi, menginovasi diri kita di dalam meraih cita-cita kita. Ya, termasuk sebenarnya adalah misalnya inovasi mental kita. Mental kita misalnya sudah harus berubah. Jadi yang tadinya mental-mental masih katakanlah misalnya ya mental kita masih S1 misalnya dari segi cara menyampaikan gagasan ya itu sudah harus berubah berangsur-angsur. Mungkin kalau di depan cermin kah, di depan kaca kah, atau mungkin kita bisa buka-buka apa ya, buka-buka Zoom sendiri kalau di rumah mau belajar sendiri, terus kemudian direkam layar di situ, direkam hasil presentasi kita. Oh ternyata tadi ketika saya presentasi, oh seperti ini ya, gaya bahasa saya yang masih kurang, ya. Terus kemudian animo untuk mengembangkan daya nalar saya yang kalau presentasi saya misalnya masih hanya membaca teks, ya yang seharusnya kalau saya presentasi itu sudah meninggalkan itu teks, tidak lagi melihat HP, jadi tidak lagi melihat HP, apa lagi yang saya mau bilang di apa lagi ya itu ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan potensi diri kita itu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu yang utama sih, berinovasi untuk diri kita, berevolusi, bagaimana kita membuat diri kita lebih bagus begitu. Tanpa harus katakanlah misalnya tadi saya harus menegur kalau misalnya ada yang kurang, tapi saya mau maaf ya, dijadikan pelajaran kalau saya tegur seperti itu, jangan dianggap sebagai sesuatu yang saya tidak suka atau saya hanya ingin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, potensi kita dan apalagi selain daripada potensi pribadi, potensi kemampuan intelektual, tapi sikap kita juga sudah harus lebih baik. Nah, itu yang harusnya berubah. Jadi kita berubah dari sesuatu yang katakanlah misalnya kurang bagus kepada yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan kita juga seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berkolaborasi dengan orang lain, berkolaborasi dengan sesama guru itu penting. Berkolaborasi terutama sekali kita tidak menganggap bahwa pengetahuan yang kita miliki ataupun mungkin keterampilan yang kita miliki atau mungkin just pribadi kita yang kita miliki itu seakan-akan ketika kita bertemu dengan orang lain kita merasa lebih hebat dibanding dengan dia. Ini yang harus diturunkan grade-nya ya. Diturunkan grade-nya. Jangan sampai kita melihat sarjana pendidikan ini dari dari Parepare ji. Sarjana pendidikan ini dari daerah dari pendidikan S1-nya mungkin dari katakanlah sekolah swasta ji. Ini yang harus kita tekan begitu. Nah, sehingga ketika kita misalnya masuk untuk berkolaborasi dengan orang lain, kita bisa saling menerima Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang menjadi kelebihan dari orang lain, kita bisa lihat, supaya kita juga bisa meningkatkan potensi diri kita. Apa yang menjadi kekurangan daripada orang lain, mungkin kita bisa melihat, jangan sampai kekurangan itu jauh lebih kurang daripada apa yang saya miliki. Begitu. Itu pentingnya kita melakukan kolaborasi. Sama dengan kita berkolaborasi misalnya dengan orang tua. Jangan sampai kita menganggap bahwa saya ini kan guru, Anda ini kan orang tua. Anda harusnya menghargai apa yang ada di dalam lembaga pendidikan ini. Jadi itu sudah harus diubah mindset itu Bapak Ibu sekalian. Karena jangan sampai apa yang diinginkan oleh orang tua dalam hal pembinaan anak-anaknya itu tidak terdapat di sekolah kita. Jadi mereka mengharapkan supaya betul-betul mereka dibina, begitu, dibina. Nah, sehingga teguran-teguran itu tetap penting diberikan kepada peserta didik kita. Bukan yang seperti kemarin itu misalnya ada yang karena protes dengan polisi, terus kemudian
bikinlah parodi misalnya, ya parodi yang ketika misalnya ada peserta didiknya sementara berpacaran, tidak ditegur, ada yang berkelahi, tidak ditegur, tidak begitu. Jadi ya mudah-mudahan itu hanya sebatas parodi saja, tetapi tidak diimplementasikan. Tetap kewajiban kita adalah melakukan pembinaan Bapak ini, berkolaborasi dengan orang tua. Apa yang kurang dari saya sebagai seorang pendidik, saya terima begitu. Jadi makanya pernah dulu misalnya ada rapat para guru misalnya dengan orang tua. Ada yang namanya apa itu namanya kalau kelompok daripada orang tua itu namanya di sekolah saya kurang ingat lagi apa namanya. Nah, itu dalam rangka untuk kita saling memberikan masukan, berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan teman kita, teman-teman kita, katakanlah misalnya mungkin yang akan diterima untuk masuk menjadi apa misalnya tenaga pengajar atau guru kelas. Mungkin kita menganggap bahwa diri kita lah sebenarnya yang berwenang atau katakanlah misalnya yang capable untuk menjadi guru kelas, tapi ternyata oleh pimpinan yang ditunjuk beda gitu. Ya kita harusnya bisa berkolaborasi. Oh, siapa tahu misalnya kita bisa belajar 1-2 tahun misalnya belajar dari dia begitu. Apa yang bisa kita dapatkan dari dia begitu. Mungkin ke depan itu kita mempersiapkan diri kita untuk paling tidak menjadi hal yang sama atau mungkin lebih baik dari yang sudah ada. Itu bagaimana kita menghadirkan prinsip-prinsip kolaborasi itu. Bapak dan Ibu sekalian, kita mencoba untuk kalau di pasca sarjana kita sudah level keilmuannya kita lebih tinggi, positive thinking itu sudah harus lebih banyak dihadirkan Bapak dan Ibu sekalian. Positive thinking katakanlah misalnya ya ada yang berubah di dalam dunia pendidikan, katakanlah misalnya kemarin menghadirkan aplikasi-aplikasi yang banyak dalam dunia pendidikan kita ya, banyak aplikasi. Mungkin ada yang menganggap bahwa satu kali kita masuk ke aplikasi itu, oh dananya masuk ke pribadinya orang ini. Jadi oke lah kita positif thinkingnya, oh iya artinya ada dana yang masuk ke situ. Tapi tentu pemerintah lebih mungkin bisa melihat bahwa kalaupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada itu sifatnya adalah mungkin untuk pemasukan negara begitu. Jadi menggunakan aplikasi itu untuk menjadi sumber APBN begitu. Nah, kalaupun ada yang keluar daripada itu, mari tentu kita sama-sama mengevaluasi bahwa kita boleh menyampaikan bahwa jangan sampai ada kebocoran-kebocoran yang seperti itu. Tetapi saya ingin katakan bahwa positive thinking itu yang harus kita coba hadirkan di dalam kita mengarungi dunia pendidikan itu. Banyak hal yang harus kita hadirkan di dalam otak kita, positive thinking terutama begitu. Namun sebagai seorang yang dipersiapkan untuk masa depan, apalagi kalau sudah selesai S2, lanjut lagi S3, sikap kritis itu juga penting. Jadi gitu ya, sikap kritis itu penting. Tapi beda antara negative thinking dengan sikap kritis. Jadi itu harus dibedakan. Sikap kritis itu adalah kita mengkritisi sesuatu, menyampaikan sesuatu, tetapi kemudian ada jalan keluarnya. Tapi kalau negative thinking, itu biasanya kita hanya sekedar bagaimana supaya orang lain bisa jatuh. Gitu. Kekurangan kita, mohon maaf, mungkin di bagian timur Indonesia terutama, ketika ada saudara kita yang menanjak naik, ya, yang menjadi kekurangan kita selalu mau menarik kakinya turun. Dan kita ingin selalu mau menggantikan dia di atas begitu. Mohon maaf, ini yang sudah harus dihilangkan dalam diri kita. Mari kita mengembangkan potensi diri kita Bapak dan Ibu sekalian. Ketika ada teman kita yang naik, kita berusaha untuk saling mendampingi supaya kita sama-sama naik begitu. Kita sama-sama ada di puncak, kita berkolaborasi, kita berteman dalam dalam konteks apapun begitu. Kita belajar di dunia artis begitu. Di dunia artis mereka itu saling menopang.
Jadi katakanlah misalnya, ini kalau dunia artis ya, saya bisa melihat, mengamati, katakanlah misalnya ada orang cantik, perempuan cantik, supaya dia bisa dikatakan cantik, maka yang jadi partnernya itu terkadang ya mungkin, mohon maaf istilahnya, orang tidak masuk kategori begitu, kategori kategori cantik, tetapi ketika dia bersama, maka sesungguhnya bukan hanya orang yang bukan hanya wanita cantik ini atau artis ini yang naik daun, tetapi temannya yang juga tadi yang mendampingi dia itu juga naik daun begitu. Bahkan orang yang mendampinginya itu bisa diangkat menjadi sebagai manajernya begitu. Nah, itulah dalam dunia pendidikan juga kita harus bisa saling berkolaborasi seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Saya misalnya mau berkolaborasi penelitian dengan Anda. Saya bisa mengajak Anda, kalau misalnya saya bisa dapat hibah penelitian, saya bisa mengajak Anda untuk masuk di dalam penelitian saya begitu. Tidak menganggap sebagai Anda pekerja, tetapi Anda adalah sebagai teman kolaboratif saya sebagai seorang peneliti. Untuk kita bisa saling maju bersama. Baik, itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian, sekedar membuka wawasan kita. Saya tidak menjawab pertanyaan, tidak berusaha mendiskreditkan atau merendahkan apa yang sudah Bapak dan Ibu luar biasa sekali. Saya kira pematerinya, jawaban-jawabannya kepada kita semua, dan ya mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita lebih bagus. Begitu, saya kembalikan ke Pak Muhsin. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr.